Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat walaupun kita masih daring ya untuk proses pembelajaran semester ini. Oke, kita sekarang masuk kepada pertemuan kedua. Nah, jadi seperti saya pernah cerita mungkin sebelum ke kalian. Nah, jadi selain daripada menjelaskan mengenai beberapa poin-poin yang sudah ada di slide, saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang terkini atau yang the most up to date information technology advancement gitu loh, perkembangan contohnya seperti big data. Big data ini akan saya coba jelaskan dalam pertemuan kali ini, walaupun itu mungkin tidak mendetail gitu, tapi lebih kepada fakta-fakta yang menarik mengenai big data. Lalu kemudian juga mengenai IoT, Internet of Things gitu loh. Kemudian juga ada beberapa yang lain, misalnya seperti artificial intelligence atau AI gitu kan, dan juga hal-hal yang terkait dengan artificial intelligence, dan juga pastinya mengenai 3D printers gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah ada yang pernah mencoba 3D printers, jadi kita bahkan juga ada cerita sedikit ya mengenai 3D printers. Jadi ada beberapa bangunan itu yang di Rusia, itu bangunan rumah itu yang dibangun dengan menggunakan konsep 3D printers gitu loh. Jadi proses pembangunannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan tukang seperti biasa. Lalu yang kedua juga proses pembangunannya itu lebih clean, lebih bersih gitu. Jadi tidak nyaris seperti tidak ada masalah sampah atau waste yang ada gitu loh. Nanti untuk masing-masing ini akan saya coba jelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita mulai dari sekarang ini untuk yang big data. Jadi ada beberapa fakta-fakta menarik mengenai big data yang akan nanti saya coba sampaikan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada slide 2. Oke, saya share screen dulu. Here we go. Oke, let's talk about what is inside the computer gitu loh. Kok minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai komputer secara umum. Nah, kalau sekarang ini kita coba menjelaskan mengenai komputernya. Oke, ini saya coba. Oke. Yep. Inside the computer, a general purpose computer has 4 main components: the arithmetic logic unit or ALU, the control unit, the memory, and the input and output devices, or collectively termed as I/O. These parts are interconnected by buses often made of groups of wires. Jadi komputer secara umum itu memiliki 4 komponen utama. Jadi ada ALU, arithmetic logic unit, kemudian control unit, kemudian juga memory, dan juga I/O gitu loh. Input output devices gitu loh. Nanti kita bahas apa itu input output devicesnya gitu. Oke. Next, ALU, arithmetic logic unit. ALU is capable of performing 2 classes of operations: arithmetic and logic. So, control unit often called a control system or central controller manages the computer's various components. It reads and interprets or decodes the program instructions, transforming them into a series of control signals which activate other parts of the computer. Jadi ALU itu memiliki kemampuan untuk melakukan dua jenis operations, yaitu adalah operations arithmetic dan juga operation logic. Nah, kita lihat di control unit. Control unit itu sering juga disebut dengan control sistem kontrol atau controller pusat. Itu yang memanage, yang mengatur komponen-komponen yang terdapat pada komputer. Jadi control unit ini yang membaca dan menginterpretasi atau melakukan proses decoding dari instruksi yang terdapat pada program, kemudian mentransform atau merubah
program itu menjadi signal-signal yang mengaktifasi atau yang mengaktifasi beberapa bagian-bagian dari komputer. Oke. Memory, a computer's memory can be viewed as a list of cells in which numbers can be placed or read. Computer memory comes into principal varieties, random access memory or RAM, and read-only memory or ROM. RAM can be read and written to anytime the CPU commands it, but ROM is preloaded with data and software that never changes. Therefore, the CPU can only read from it. Oke. Jadi sebuah memori komputer itu dapat dipandang sebagai sekumpulan dari sel yang dimana jadi penomorannya dapat ditempatkan atau dibaca. Memori utama komputer itu terdiri dari dua jenis ya, ada RAM, random access memory, dan juga ada ROM, read only memory. RAM ini dapat dibaca dan ditulis pada setiap kali CPU itu memberikan perintah gitu ya. Tapi ROM itu sudah berisi dengan data-data dan juga software atau perangkat lunak yang tidak pernah berubah gitu loh. So jadi CPU itu dapat hanya membaca dari ROM gitu, tetapi tidak bisa menulis atau berubah di ROM itu gitu loh. Oke, itu memori. So next, I/O. Input-output devices. I/O is the means by which a computer exchanges information with the outside world. Devices that provide input or output to the computer are called peripherals. On a typical personal computer, peripherals include input devices like the keyboard and mouse, and output devices such as the display and printer. Hard disk drives, floppy drives, and optical drives serve both input and output devices. Jadi I/O itu merupakan sarana di mana komputer itu melakukan pertukaran data, pertukaran informasi dengan dunia luar gitu loh. Device yang menyediakan input dan output ini kepada komputer itu disebut dengan peripheral. Jadi dengan peripheral ini, jadi on a typical personal computer, peripheral itu termasuk input device, misalnya seperti keyboard, mouse itu merupakan input device, dan output device contohnya misalnya seperti display, monitor gitu ya, LCD, LED itu output device, kemudian juga printer gitu kan ya. Dan juga bagaimana dengan scanner? Scanner itu adalah merupakan input device gitu loh. Oke, kemudian hard disk drive gitu ya. Ya, internal hard disk atau external hard disk ataupun floppy kemudian apalagi flash disk atau optical disk itu sebagai input dan output device gitu. Jadi sarana kita menyimpan data, kita mengupdate data, menghapus, menambah gitu dengan menggunakan media hard disk gitu loh. Hardware components. Jadi ada input device. Jadi input device is any peripheral or piece of computer hardware equipment used to provide data and control signals to an information processing system, such as computer or other information appliance. Examples of input devices include keyboards, mice, scanners, digital cameras, and joysticks. Nah, jadi input device itu merupakan digunakan untuk memberikan data dan juga mengatur signal kepada sistem kepada information processing system yang proses informasi, misalnya seperti komputer dan juga aplikasi-aplikasi yang lainnya. Contohnya misalnya keyboard, mouse, scanner, kamera digital, dan juga joystick gitu ya. Kemudian output device itu adalah merupakan an output device is any piece of computer hardware equipment used to communicate the results of the data processing carried out by an information processing system such as computer, which converts the electronically generated information into a human readable form.
Jadi output device itu merupakan peralatan yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil dari pemrosesan data yang dilakukan oleh sistem yang ada di komputer ini, yang kemudian dikonvert secara elektronik ke dalam bentuk informasi yang dapat dimengerti oleh manusia gitu loh. Tuh, oke, output device. Next. Dan beberapa contoh-contoh input device misalnya seperti mouse, keyboard, gitu. Kemudian trackball sekarang udah nggak ada ya. Kemudian mungkin kayak mousepad, ya mau touchpad gitu ya, touchpad pada laptop kalian itu merupakan input device gitu ya. Kemudian juga scanner, kemudian itu juga kan kemudian juga light pens gitu ya, atau joystick itu merupakan bagian dari input device gitu loh. Nah, sekarang kita lihat output device, misalnya contohnya apa seperti monitor atau LCD gitu ya, printer gitu kan. Printer juga ada beberapa beragam, salah seperti ya printer yang format besar gitu ya, large format printer, ataupun juga misalnya 3D printer itu merupakan bagian dari output device gitu loh. Kemudian juga speaker juga merupakan output device gitu ya. Kemudian juga speech synthesizers itu merupakan is a device that which gives you the ability to not only to display text on the monitor, but also to read the text for you gitu. Oke, kemudian ada lagi storage device. Storage device, how it saves the data and programs. Hard disk drives are an internal higher capacity drive which also stores the operating systems which runs when you power on the computer. Jadi hard disk drive merupakan hard disk internal gitu ya, yang memiliki kapasitas yang besar dan yang juga menyimpan sistem operasi yang dimana pada saat kita menyalakan komputer kita, ya itu sistem operasi itu akan running gitu ya. Flash disk drives allow you to save work on small disk and nggak kebaca ya. Jadi intinya adalah jadi kalau flash disk itu adalah jadi memungkinkan kita juga untuk menyimpan data dalam kapasitas disket yang kapasitas hard disk yang lebih kecil gitu. Oke, hard disk beberapa contoh-contoh salah yang memang kapasitasnya masih gigabyte, bahkan sekarang sudah sampai tera ya. Sampai terabyte, because 1 tera, 2 tera gitu kan ya. Jadi semakin lama tuh jadi kapasitas hard disk itu akan semakin besar dengan bentuk yang semakin kecil gitu kan ya. Oke. Main parts of the computer: memory, how the processor stores and uses immediate data. Random access memory, the main working memory used by the computer. So when the operating system loads from this, when you first switch on the computer, it's copied into RAM. As a rough rule, a Microsoft Windows-based computer will operate faster if you install more RAM. Data and programs stored in RAM are volatile. So that means the information is lost when you switch off the computer. Jadi RAM itu sifatnya volatile, jadi dia tidak sifatnya temporary. Jadi masalah pada saat jadi informasinya akan hilang pada saat kita mematikan komputer atau laptop kita gitu. So how computer memory is measured? Jadi ada bit, ada byte gitu ya, ada kilobyte, megabyte, gigabyte, bahkan sekarang juga sampai pada terabyte. Jadi kalau kalian bisa lihat sekarang ini kan. Kemudian juga ukuran microprocessor, mulai dari zaman dulu yang mungkin kalau kalian masih zaman saya masih kuliah dulu tuh ada prosesor yang 386, 486, kemudian Pentium. Sekarang mungkin udah versi jauh lebih tinggi gitu kan ya. Itu nanti kalian bisa baca sendiri. Saya mau coba jelasin lebih detail itu sedikit mengenai big data. Ini jadi terus terkait mengenai bagaimana tadi ya mengenai kapasitas data. Sekarang kita lihat sini. Ada 25 fakta-fakta yang perlu kita ketahui mengenai big data. Oke. Kita mulai yang pertama.
So first, every 2 days, we create as much information as we did from the beginning of time until 2003. Jadi setiap 2 hari, saat ini setiap 2 hari kita menciptakan informasi itu sebanyak kita menciptakan informasi dari awal waktu, dari from the beginning of time, jadi dari awal ada dari misalnya katakan mungkin dari awal manusia mulai mencatat sampai dengan tahun 2003 gitu loh. Ini yang menarik. Fakta yang menarik adalah over 90% of all the data in the world was created in the past 2 years. Jadi lebih dari 90% dari seluruh data yang ada di dunia ini diciptakan dalam 2 tahun terakhir gitu loh. Menarik kan? Okay, 3. It is expected that by 2020, the amount of digital information in existence will have grown from 3.2 zettabytes today to 40 zettabytes. Bayangkan, dari dulu ada terabyte, sekarang ada zettabytes. Okay, next. 4. The total amount of data being captured and stored by industry doubles every 1.2 years. Jadi total jumlah data yang di capture dan juga disimpan dalam dunia industri itu meningkat setiap 1,2 tahun. Jadi kurang lebih yang setiap 14 bulan gitu ya. Okay, number 5. Every minute we send 204 million emails, generate 1.8 million Facebook likes, send 278,000 tweets, and upload 200,000 photos to Facebook. Jadi setiap menitnya kita tuh mengirimkan 204 juta email, menghasilkan 1,8 juta like di Facebook gitu ya, mengirimkan 278.000 tweets, dan juga mengupload 200.000 foto ke Facebook. Number 6, Google alone processes on average over 40,000 inquiries per second, making it over 3.5 billion in a single day. Jadi Google aja itu memproses lebih dari 40.000 query permintaan search queries gitu, permintaan informasi untuk setiap detiknya. Jadi ada 40.000. Maka jadi dalam satu hari itu akhirnya menjadi 3,5 miliar gitu loh. Bayangkan, jadi misalnya kalau kalian lagi ngetik misalnya di Google, di bawah Google kalian ngetik misalnya apa? Ketik misalnya big data. Nah, pada saat yang bersamaan itu ada 40.000 pada saat yang bersamaan. Jadi ada 40.000 search query per detiknya. Okay, number 7. Around 100 hours of video are uploaded to YouTube every minute, and it will take you 15 years to watch every video uploaded by users in one day. Jadi ada 100 video YouTube, jadi ada 100 video yang diupload ke YouTube setiap menitnya, dan itu membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk menyaksikan semua video yang diupload oleh user dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu kalau kalian mau menonton semua video yang diupload ke YouTube itu dalam waktu sehari itu membutuhkan waktu sampai dengan 15 tahun gitu. Kurang lebih 15 tahun. Bayangkan kalau misalnya 2 hari berarti 30 tahun gitu. Jadi selama 30 tahun, selama 15 tahun kalian nontonin video YouTube aja yang ada yang diupload dalam sehari gitu loh. Bayangkan. Around 100 hours of video are uploaded to YouTube every minute, and it will take you around 15 years to watch every video uploaded by users. Kayaknya tadi udah ya. Okay, 9. If you burn all the data created in just one day onto DVDs,
you could stack them on top of each other and reach the moon twice. Jadi kalau kita melakukan proses burning semua data-data yang data yang kita ciptakan itu dalam waktu 1 hari ke bentuk DVD, kita tuh bisa menumpuknya itu sampai dan bisa mencapai ke bulan itu sampai 2 kali gitu. Jadi AT&T is thought to hold the world's largest volume of data in one unique database. Its phone records database in 312 terabytes in size and contains almost 2 trillion rows. Jadi AT&T itu dipercaya bahwa menyimpan data yang paling besar, data yang paling besar dengan satu unik database. Jadi database teleponnya itu terdiri sebesar 312 terabyte dan memiliki 2 triliun baris gitu loh. 11. 570 websites spring into existence every minute of every day. Jadi setiap menitnya dalam 1 hari ada 570 website yang muncul gitu loh. 12. 1.9 million IT jobs will be created in the United States by 2015 to carry out big data projects. Each of those will be supported by 3 new jobs created outside of IT, meaning a total of 6 million new jobs and thanks to big data. Jadi ini big data itu memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang kerja baru gitu loh. Ini terbukti di Amerika. Jadi ada 1,9 juta pekerjaan baru dalam bidang IT di tahun 2015 untuk melakukan proyek-proyek big data. Jadi dari masing-masing pekerjaan tersebut akan memberikan 3 pekerjaan baru di luar dari kemampuan IT. Berarti totalnya sebenarnya ada 6 juta pekerjaan baru gitu loh di tahun 2015. Nah, kalau sekarang mungkin ada perkembangan jauh lebih besar, perkembangan big data jauh lebih besar, ya pasti kebutuhan juga akan membengkak gitu ya. 13. Today's data centers occupy an area of land equal in size to almost 6,000 football fields. Jadi data center saat ini itu menempati area tanah yang sama dengan ukuran 6.000 kali lapangan sepak bola. Gitu. Oke, di antara mereka, companies monitoring Twitter to measure sentiment analyze 12 terabytes of tweets every day. Jadi di antara mereka nih perusahaan-perusahaan ini memonitor Twitter untuk mengukur sentimen analisa sentimen. Jadi ada 12 terabytes tweets setiap harinya gitu ya. Oke, next nih kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, seperti ini misalnya dari NSA, the NSA is start to analyze 1.6 of all global internet traffic around 30 petabytes, jadi itu ada 30 million gigabytes every day. Jadi NSA itu lembaga National Security Agency-nya Amerika, jadi lembaga keamanan Amerikanya itu dipercaya bahwa mereka menganalisa 1,6% dari total dari total traffic internet di seluruh dunia. Jadi sekitar 30 juta gigabyte setiap harinya. Nah, ini data-data ini saya share. Ini data-data ini sudah saya share nanti saya share di e-learning. Kalian bisa cek itu kan ya. Nanti ini seperti ini. The boom of Internet of Things will mean that the amount of devices connected to the internet will rise from about 13 billion today
to 50 billions by 2020, apalagi didukung dengan adanya apa namanya WFH gitu ya, kita harus membatasi diri, lebih banyak berdiam di rumah, ya pasti kebutuhan akan IELTS ini akan membengkak, jauh lebih membengkak gitu ya. Oke, kalau bisa baca sudah sendiri. Oke, ada fakta yang menarik di Amerika. Jadi big data has been used to predict crimes before they happen. A predictive policing trial in California was able to identify areas where crimes will occur 3 times more accurately than existing methods of forecasting. Jadi big data itu digunakan untuk memprediksi kejahatan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Jadi sebenarnya bisa dibilang seperti konsep predictive policing, sebuah percobaan di California yang mampu mengidentifikasi area-area atau lokasi akan terjadinya kejahatan itu 3 kali lebih akurat dibandingkan metode forecast yang saat ini mereka gunakan. Oke. Ini kalian bisa baca-baca. Jadi ada 25, ini saya share ke kalian. Oke, nah kemudian saya mau coba share lagi data yang lain, coba sebentar. Oh ya, sama ini ada juga untuk just a moment. Oke, untuk tugas ya. Ada tiga tugas. Jadi penjelasan big data secara singkat menurut teman-teman, seperti apa sih big data itu, apa sih definisi big data itu gitu loh. Lalu yang kedua, apabila kalian membuat sebuah perusahaan startup dengan memanfaatkan big data, kira-kira perusahaan seperti apa sih yang cocok? Jadi jenis usahanya itu apa gitu loh. Lalu yang ketiga, aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk mensupport big data gitu loh. Oke, ini dikumpulkan minggu depan, jadi dikirim ke email saya. Nanti tolong dituliskan dengan lengkap nama kalian, NIM dan juga kode kelas itu pada bagian ini, pada bagian filenya ya. Jadi jangan sampai nanti kalian kirimkan terus nggak ada nama, kode kelas dan NIM-nya ya itu saya balikin, saya nggak akan saya nilai gitu loh. Oke, untuk tugas kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris silahkan sok-sok aja monggo. Nanti akan ada tambahan nilai gitu ya. Itu dari saya. Oke, ini semuanya ini sudah bisa bahan-bahannya itu Pak, terutama untuk yang tadi big data. Tugas ini sudah saya upload di saya upload di e-learning. Jadi nanti kita saat ini benar-benar memanfaatkan secara maksimum untuk e-learning dan juga media YouTube gitu. Jadi buat kalian yang belum subscribe ke channel saya, nanti kalian bisa subscribe di Lapak Dosen. Jadi itu bisa kalian subscribe dan juga kalian bisa klik tombol like-nya dan juga memberikan komentar gitu ya. Oke, itu dari saya. Ya, itu aja dari saya untuk yang untuk yang penjelasan pertemuan kedua kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa sampaikan ke Japri atau di grup juga boleh saja. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.